adik-adik, apa kabar? Bertemu lagi dengan Kak Pamela Natasa. Pada sesi kali ini, kita masih akan membahas salah satu materi TIU, Tes Intelijensi Umum untuk persiapan seleksi kompetensi dasar atau SKD. Nah, diharapkan setelah selesainya sesi ini, adik-adik bisa menyelesaikan permasalahan seputar persentase dan aritmatika sosial. Mau tahu seperti apa materi dan pembahasan soalnya? Yuk langsung kita mulai. Oke, bisa dilihat di sini. Ini gambaran garis besarnya ya. Jadi kita akan mempelajari tentang jual beli, diskon, tabungan, bruto neto tara, dan persentase. Yang pertama kita akan membahas tentang persentase. Contoh ada soal seperti ini, persentase itu kan artinya per 100 ya. Jadi kalau misalnya berapakah 24/5% dari 2000? Di situ ada 24/5%. Kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Pecahan biasa dari 24/5 adalah 5 kali 20 100, berarti 104/5%. Karena di sini 104/5% artinya apa? Kita jadikan pecahan biasa 104/500. Berarti 104/500 dikalikan dengan 2000. Ini sama ini coret jadi 4. 4 dikali 104 adalah 416. Gitu ya. Berarti jawaban kita adalah yang C. Gitu, gampang banget ya. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Kalau ditanyanya berapa persen sih 150 dari 225? Berarti langsung aja 150 per 225 kita kalikan dengan 100%. Ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. Kita sama-sama bagi 25, ini 6. Ini dibagi 25, 100 bagi 25, 4. Karena 200 berarti 8, tambah 1 lagi berarti 9. 6 sama 9 masih sama-sama bisa kita bagi 3. Ini 2, ini 3. Oke, berarti 2/3 dikali 100%. Kalau adik-adik masih ingat di pembahasan kita sebelumnya mengenai pecahan istimewa ya, 2/3 itu adalah 0,667, sorry. Berarti kalau persentasenya jadinya 66,67%. Ketemulah. Langsung kita bisa jawab yang C gitu. Itulah gunanya menghafal pecahan istimewa, menjadi lebih cepat. Oke, paham ya? Kita lanjut. Sekarang bahasan tentang aritmatika sosial. Aritmatika sosial atau berhubungan dengan permasalahan sehari-hari tentang harga jual, harga beli, dan untung. Ini konsep dasarnya. Ya. Lalu ini biasa rumus yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan untung rugi dan jual beli. Contoh, seorang pedagang menjual sebuah barang dagangannya dengan harga 40.000 dan memperoleh laba sebesar 25%. Berapakah harga beli barang tersebut? Harga jualnya itu 40.000. Persentase untung ya, laba itu sama dengan untung yaitu 25%. Berapakah harga beli? Yang ditanya adalah harga beli. Jika kita lihat tadi di sini kita bisa pakai yang ditanya adalah harga beli, yang diketahui harga jual dan persentase untung. Kita bisa pakai cara yang ini. Berarti harga belinya sama dengan 100 per 100 tambah 25, kita kalikan dengan 40.000. Berarti 100 per 125 kita kalikan dengan 40.000. Sama-sama kita bagi 25, berarti di sini 4, di sini 5. Ini dengan 40.000 sama-sama dibagi jadi 8.000. 8.000 kali 4 sama dengan 32.000. Berarti harga belinya adalah 32.000. Gitu ya. Dia untung 25%, jadi dia menjualnya dengan harga 40.000. Oke, gampang banget ya. Nah, kalau yang ini yang ditanyanya adalah
masih harga beli, tapi dia mengalami kerugian. Harga jualnya 840.000. Persentase ruginya itu 30%. Yang ditanya berapakah harga beli? Sesuai konsep yang tadi ya, kita bisa lihat di sini. Yang ditanya harga beli karena dia di sini persentase untung. Nah, yang di sini diketahuinya adalah persentase rugi, maka harga belinya sama dengan 100 per 100. Kalau tadi ditambah, sekarang kita kurang ya karena dia rugi. Dikali 840.000. Berarti 100 per 70 dikali dengan 840.000. Ini coret ya nolnya. 84 dibagi 7. 84 dibagi 7 berarti lebih dari 10 ya. Belakangnya 4 berarti 12 kali 7. 14, 7, 84. Berarti di sini adalah 12, nolnya masih sisa 3. Berarti harga belinya adalah 1.200.000. Berarti ayah awal beli sepedanya tuh harganya 1.200.000. Lalu dia jual dengan harga 840.000. Ternyata dia mengalami kerugian sebesar 30%. Gitu ya. Nah, kalau yang ini, Ilham menjual 50 liter minyak harganya 12.600 per liter, 30 liter minyak yang sama harganya 11.400 per liter ya. Jika harga beli seluruhnya adalah 900.000, persentase laba atau rugi dari penjualan tersebut adalah, di sini masih ditanyanya persentase laba atau rugi. Kenapa? Karena kita belum tahu apakah si Ilham ini untung atau rugi. Jadi kita harus, untuk menentukan untung, kita harus tahu total penjualannya. Lalu kita harus lihat di sini ada harga belinya. Ya, baru kita bisa menentukan dari total penjualan apakah dia untung atau rugi. 50 liter katanya dia jual dengan harga 12.600. Lalu 30 liter katanya dia jual dengan harga 11.400. Oke. 126 kita kali 5, 03, 10, 13, 5, 6. 630, nolnya masih 3, 630.000. Sekarang 114 kali 3, di sini 12. 3 berarti 4, 1 kali 3, 3. 342.000. Kalau kita jumlah, total penjualannya 972.000. Sedangkan harga belinya keseluruhan adalah 900.000. Harga beli atau modal ya. Berarti dia untung berapa? Di sini kita kurang. Berarti dia untungnya adalah 72.000. Yang ditanya adalah persentase. Karena dia di sini untung, berarti di sini persentase untung 72.000 per harga beli ya. Jadi kalau kita mau cari besaran untung itu adalah kalau kita mau cari persentase untung, kita cari besaran untungnya berapa dibaginya dengan harga beli. Harga belinya atau modalnya di situ adalah 900.000 dikali dengan 100%. Sorry ya, mungkin ada suara-suara bocor karena lagi hujan. Sambil menemani. Ini kita coret ya. Ini juga kita coret. 72 bagi 9 yaitu 8%. Berarti si Ilham untung 8% ya. Laba itu sama dengan untung. Begitu. Gampang banget kan? Jadi kalau kita mau cari besaran untung, kita harus tahu total penjualannya. Lalu kita kurangi dengan modal. Selanjutnya tentang diskon. Apa sih diskon itu? Jadi konsep dasar diskon di sini sebenarnya kalau nilai suatu barang sebelum dikenakan diskon atau diberi pajak atau keuntungan itu nilai barangnya adalah sebesar 100%. Jadi kalau misalnya dia diskon 20%, berarti nilai barang tersebut menjadi 80%. Diskon itu potongan harga ya. Mungkin teman-teman banyak ketemu di pusat perbelanjaan atau mungkin di e-commerce banyak banget ya sekarang, apalagi lagi diskon. Nanti kita akan bahas ada juga yang diskon tunggal dan diskon gabungan. Contoh soalnya begini. Si Restu membeli sepatu harganya 525.000. Lalu dia dapat diskon sebesar 20%. Berapakah harga akhir yang harus dibayar Restu? Kalau dulu zaman sekolah mungkin adik-adik diajarinya
ketika dia dapat diskon 20%, kita cari dulu gitu ya besaran diskonnya 20% dikali 525.000, baru nanti besaran diskonnya dari harga jual kita kurangi dengan besaran diskon. Tapi di sini karena tadi kita udah tahu ya awal nilai barang itu 100% sebelum dikenakan diskon atau untung. Ketika dia dikenakan diskon 20%, berarti nilai barang tersebut sisa berapa? Sisa 80%-nya aja. Artinya apa? Ini adalah nilai barang yang harus dibayar oleh si Restu. Berarti harga akhirnya adalah 80% dari 525.000 atau 80/100 dari 525.000. Ini kita coret. Kita cari 525 dikali 8, 04, ini 16, 20, ini 42. Berarti 4200, masih ada nolnya 2, berarti adalah 420.000. Jawabannya adalah yang D. Gitu. Jadi harganya 525.000, diskon 20%, ternyata harga akhirnya adalah 420.000. Gampang banget. Next. Ini ada contoh soal selanjutnya. Seorang anak membeli mainan seharga 15.000 dan mendapatkan diskon. Jika anak tersebut hanya perlu membayar mainan sebesar 12.750, maka berapakah besaran diskon yang diberikan oleh toko mainan? Oke, besaran diskonnya itu berarti 15.000 dikurang dengan 12.750. Ya, 15.000 dikurang 12.750 berarti 2.250. Ini adalah besaran diskonnya. Yang ditanya adalah persentase diskon. Sama seperti kita cari untung, 2250 persentase untung per harga beli. Harga belinya atau harga jualnya adalah 15.000 dikali 100%. Harga awal ya, dibaginya dengan harga awal. Kalau di sini kan dia diketahuinya adalah harga beli mainannya. Lalu ini coret ya nolnya. Nah, coret semua nolnya. Di sini sisa 225 dibagi 15 kuadrat adalah 225. Berarti di sini 15%. Oke, berarti anak tersebut dapat diskon 15% untuk membeli mainan seharga 15.000. Jadi dia cuma bayar 12.750. Gitu, gampang banget. Jadi kalau teman-teman ke mall gitu ya atau mau beli suatu barang di pusat perbelanjaan lalu dapat diskon, teman-teman bisa menerapkan cara ini. Nah, kalau ini contoh soal untuk diskon ganda. Jadi suatu produk didiskon 2 kali berturut-turut, yaitu 20% dan 10%. Jika harga sebelum diskonnya adalah 1.200.000, maka harga setelah diskonnya berapa? Kalau teman-teman yang pernah beli ya, atau pernah melihat di pusat perbelanjaan ada tulisannya seperti ini. Diskon 50% gitu ya. Lalu ada lagi kecilnya gitu, di sininya diskon 20%. Artinya apa? Di sini artinya bukan sama dengan diskon 70% ya. Artinya barang tersebut didiskon 50% dulu, baru hasil akhirnya didiskon lagi 20%. Jadi kalau lihat bentuk yang seperti ini, bukan berarti diskon 70%. Sebenarnya besaran diskonnya itu berapa sih? Untuk mencari besaran diskon gabungan, ya, diskon 1-2, kita bisa menggunakan cara ini. Diskon pertama dikali diskon kedua, ini cara cepatnya, dikurang diskon. Oh, sorry, ini di jumlah. Ini baru dikali per 100. Berarti 20 tambah 10 dikurangin 20 kali 10 per 100. Berarti 30 dikurang, ini coret, dikurang 2, berarti 28%. Ketika produk tersebut didiskon 28%, maka yang harus dibayar hanya berapa persen? 100 dikurang 28%, berarti yang dibayar cuma 72%-nya saja. Artinya harganya menjadi 72% dari 1.200.000. Coret, 72 kali 12.
4, di sini 14, 2, 7, 864. 864.000. Dapat deh. 864.000 gitu ya. Jadi kalau misalnya cara ini buat adik-adik kira-kira, Kak, itu mah terlalu panjang, saya biasanya pakai manual. Misalnya kalau manual berarti gimana? 1.200.000 gitu ya, di diskon 20%, berarti tinggal 106.000 gitu. Oke, abis itu nanti didiskon lagi gitu ya 10%. Oh sorry, ini sejuta ya. Sejuta. Lalu nanti didiskon lagi gitu 10%. Jadinya nanti 864.000. Misal seperti itu ya, ini hitungan salah atau benar nih, 12 kali 8. Oh, 960.000. 960.000, sorry. Ini harusnya 960.000. Mau begini juga boleh, bebas. Tapi kenapa kakak perlihatkan untuk cara yang ini? Jadi nanti kalau ketika ditanyanya adalah besaran diskonnya, ya besaran diskonnya, diskon totalnya sebenarnya dari 20 ditambah 10% yaitu 28%. Adik-adik bisa pakai cara yang ini. Sampai sini. Gitu. Kalau misalnya ditanya berapa harga yang dibayar, bisa dilanjutin. Oke? Gitu. Bebas karena tes intelijensi umum itu pakai logika juga sebenarnya basicnya. Jadi sebenarnya banyak banget penyelesaiannya, nggak harus satu penyelesaian pun. Kalau misalnya ada penyelesaian lain yang dikiranya mungkin lebih cepat buat teman-teman kerjain, bebas. Jadi tergantung ke pemahamannya teman-teman. Tapi kalau misalnya mau pakai cara kakak seperti ini juga boleh. Ingat ya, untuk diskon gabungannya ini cara cepatnya. Nih, dicatat ya. Ini cara cepatnya. Lanjut. Sinta makan di restoran, total harga makanannya 120.000. Oke, kita tulis dulu di sini totalnya 120.000. Jika Sinta mendapatkan diskon 20% karena berulang tahun, lalu kena pajak 10%, biasa ya kalau di restoran kita pasti kena pajak makanan. Berapakah total yang harus dibayar oleh Sinta? Oke, kalau seperti ini, biasanya manualnya kita bisa kerjakan 120.000. Setelah dapat diskon 20%, berarti tinggal 80% dari 120.000. Berarti di sini 96.000. Lalu didiskon lagi, dikenakan pajak 10%, berarti ditambah 9.600. Berarti kita bisa dapat di sini 105.600. Pakai cara begini bisa, atau kalau mau pakai cara begini juga bisa. Suatu barang sebelum kena diskon, persentasenya adalah 100%. Ketika diskon 20% menjadi 80%-nya aja. Ketika dapat pajak 10%, artinya 110% dari berapa? Dari 80. Sama dengan 88%. Artinya yang harus dia bayar 88/100 dikali dengan 120.000. Coret-coret. 88 kali 12 pasti nanti hasil yang didapatkannya sama, yaitu 105.600. Jadi jawabannya yang A. Gitu. Jadi teman-teman bisa pakai cara seperti ini, yang manual biasa, atau mau pakai cara yang seperti ini. Ini biasanya kakak tunjukin supaya kalau misalnya ditanyanya adalah besaran yang harus dibayar ya, persentase yang harus dibayarnya berarti cuma 88%. Gitu. Walaupun dia dapat diskonnya 20%. Tapi karena dia dapat pajak lagi 10%, jadinya total yang harus dibayarnya adalah 88% dari total harga makanan keseluruhan. Oke, gampang banget. Selanjutnya, kita akan bahas tentang tabungan. Mungkin adik-adik sudah banyak ya yang terbiasa menabung, mungkin menabung di sekolah, atau sudah punya rekening sendiri. Jadi konsep dasar tabungan itu, total tabungan sama dengan tabungan awal kita tambahkan dengan bunga. Nah, persentase bunga ini yang berbeda-beda di setiap situasinya. Itu konsep dasarnya. Kalau misalnya teman-teman mau pakai rumusnya, bisa pakai ini. Dengan N ini adalah jumlah bulannya, B ini adalah besaran bunganya, dan MO ini adalah
tabungan awal. Contoh seperti ini. Misalnya Aisyah menabung uang sebesar 8 juta. Berarti ini MO-nya 8 juta, lalu banknya memberikan bunga sebesar 4% per tahun. Agar uang Aisyah di tabungan menjadi 10.080.000, maka berapa lama Aisyah harus menabung? Oke, berapa lama harus menabung? Berarti kita akan mencari apa? N-nya di sini ya. Alias apa kita mau cari dari rumus bunganya di sini? Ketika dia mau total tabungannya 10.080.000, lalu tabungan awalnya dia adalah 8 juta, artinya dia mendapatkan bunga sebesar 2.080.000. Nah, dari bunga 22.080.000 ini, kita mau tentuin kira-kira sebenarnya berapa lama ya si Aisyah menabung di bank tersebut. Tadi N per 12 dikali B per 100 dikali dengan 8 juta. Tabungan awalnya. N-nya yang mau ditanya, B-nya itu adalah 4 per 100 dikali 8 juta. Di sini 2.080.000. Karena semuanya ini perkalian, berarti ruas kanan sama ruas kiri ini bisa kita coret. Ini bisa kita coret. Nah, 4 dan 12 jadi 3. Sisanya di ruas kanan adalah 8N per 3, di ruas kiri adalah 2080. Berarti N-nya sama dengan 2080 kita kalikan dengan 3 per 8. 2080, ini nolnya masih ada ya, masih ada 1. Nah, ini jadinya 208, 208 dikali dengan 3 per 8. 208 bagi 8, kita sama-sama bagi 4. 200 bagi 4, 50, berarti 52, bagi 4 ini 2. 52 bagi 2 adalah 26, 26 kali 3 adalah 78. Berarti lamanya si Aisyah menabung di bank tersebut adalah selama 78 bulan. Sehingga dia bisa mendapatkan bunga sebesar 2.080.000. Gampang banget. Jadi adik-adik bisa gunakan cara ini ya, kalau mau cari berapa lama tabungannya. Berapa lama dia menabung maksudnya. Kalau ini nasabah menabung uangnya di bank pada awal tahun itu 5 juta. Jika bank tersebut memberikan bunga sebesar 6% per tahun, maka total tabungan nasabah tersebut di awal bulan November adalah, berarti total tabungannya, tabungan awal ditambah bunga. Kita mau cari dulu berapa besaran bunganya selama dia menabung. N per 12 dikali B per 100 dikali MO atau tabungan awal. Oke, di awal tahun sampai di awal bulan November, mungkin banyak yang berpikiran bahwa ini 11 bulan. Padahal dari awal tahun, awal Januari ke awal November itu hanya terhitung selama 10 bulan. Ya, bisa dihitung sendiri. Awal Januari ke awal Februari itu 1 bulan, Februari ke Maret, Maret ke April, April Mei, Mei Juni, Juni Juli, Juli Agustus, Agustus September, September Oktober, Oktober ke November. Berarti 10 bulan. 10 per 12 kita kalikan dengan 6 per 100 dikali dengan 5 juta. Ini kita bagi jadi 2, ini jadi 5, ini coret. Berarti bunganya sebesar 5 kali 5, 25, 250.000. Berarti totalnya adalah 250, kita tambahkan dengan 5 juta. Berarti 5.250.000. Berarti jawaban kita adalah yang C. Gampang banget kan? Lanjut. Nah, kalau di sini ditanya adalah berapa persentase per tahun bunga yang diberikan oleh bank. Langsung aja pakai rumus tadi ya. N per 12 kali B per 100 dikali tabungan awalnya. Dia menabung 18 bulan di sini. Lalu bunganya yang ditanya
Lalu tabungan awalnya 500.000. Tabungan akhirnya 530, berarti besaran bunganya adalah 30.000 ya, selisih dari tabungan awal dan tabungan akhir. Ini sama-sama kita bagi 6, ini 3, ini 2, ini coret, gitu. Terus di sini ada 0, 1, 2, 3, di sini ada 0, 1, 2, 3, karena dia semuanya perkalian, ruas kanan, ruas kiri nggak ada penjumlahan, berarti kita bisa coret. Setelah itu, berarti di ruas kanan sini ada 15B per 2, di sini ada 30. Berarti B-nya sama dengan 30 dikali 2 per 15. 30 bagi 15 adalah 2, berarti bunganya adalah 4%. Gitu, gampang ya, berarti jawaban kita adalah yang B. Itu untuk mencari persentase per tahun. Oke. Yang selanjutnya kita ada bruto, neto, dan tara. Bahasan kita yang terakhir. Konsepnya, kalau misalnya teman-teman sering beli ciki kemasan gitu ya, isi cikinya doang ini adalah neto alias berat bersih. Lalu keseluruhannya, berat isi dan kemasan itu disebutnya bruto. Lalu berat kemasannya ini kita sebutnya dengan tara. Jika sebuah kaleng terisi penuh berarti 450 gram. Ketika kaleng hanya terisi setengah berarti menjadi 250 gram. Jika kaleng yang telah kosong dapat dijual ke pemulung seharga 3,5 per gram, maka berapa harga jual kaleng tersebut? Oke, kalau di sini kita pakainya persamaan ya, belum di bruto, neto, tara. Katanya kalau penuh berarti 450. Berarti brutonya, isinya kita sebutnya X, kemasannya kita sebut Y. Berarti kalau X plus Y penuh 450. Kalau setengahnya doang ditambah Y sama dengan 250. Berarti kita langsung kurang. Di sini setengah X sama dengan 200. Berarti X-nya sama dengan 400. X ini apa? Isinya atau neto. Ya. Netonya adalah 400, berarti taranya berapa? Berat kemasannya. Kalau totalnya adalah 450, berarti berat kemasannya adalah 50. Berarti harga jual kalengnya keseluruhan adalah 50 gram dikali 3,5 per gramnya. 35 dikali 5. 5, 2, 15, 17. Berarti 175 rupiah. Jawaban kita adalah yang B. Gitu. Nah, kalau di sini biasanya permasalahan selanjutnya adalah bruto, neto, tara itu biasanya di karung beras. Kalau di sini berat 2 karung beras, 2 karung beras totalnya 100 kilo, berarti itu brutonya. Brutonya 100 kilo, taranya 2%. Tara itu berarti didapat dari 2% dikali bruto, 100. Berarti taranya atau berat kemasannya adalah 2 kilogram. Jika Pak Ahmad membeli beras tersebut 1 kilonya adalah 8.000, maka berapa total harga yang harus dibayar? Oke, berarti kalau gitu netonya berapa? 100 dikurang 2, yaitu 98 kilogram. Berarti total yang harus dibayar oleh Pak Ahmad 98 dikali dengan 8.000. 98 dikali 8, ini 4, ini 6, 64, 9 kali 8, 72, tambah 6, 78. Berarti 784.000 yang harus dibayar oleh Pak Ahmad. Gitu. Jadi dia nggak bayar kemasannya, dia hanya bayar isinya doang, yaitu sebesar 784.000 setelah kita kurangin dengan berat kemasannya, yaitu sebesar 2 kg. Itu akhir dari pembahasan soal-soal kita di persentase dan aritmatika sosial. Semoga bermanfaat buat adik-adik. Jangan lupa untuk selalu latihan terus, latihan lagi mungkin soal-soal yang tadi sudah kita bahas, dan stop until you're proud. Oke, sampai jumpa di sesi pembahasan selanjutnya. Dadah!